Assalamualaikum, piye kabare? Yoi Podcast sekarang mampir ke Surabaya, rek. Wah, ini bakal seru banget dan langsung aja, nggak pakai nunggu-nunggu, kita ke kampus Universitas Negeri Surabaya atau UNESA yang kebetulan lagi menyambut adik-adik mahasiswa baru atau maba. Nah, ini pas banget karena di sana Youth of Indonesia Festival juga akan digelar. Nih, suasananya kayak begini nih. Keren banget kan? Penyambutan maba kayak pasar malam gini loh. Dan di situ akan ada pementasan dan pastinya ada ngobrol-ngobrol seru. Jadi langsung aja kita ke studionya KC Media by UNESA. Let's go! Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Surabaya, rek. Kita ada di Surabaya. Setelah kita keliling berbagai tempat, mungkin ini kurang lebih tempat yang ke-14 atau ke-15 begitu, di mana kita akan kembali bertemu dengan anak-anak muda di Surabaya dan juga ngobrol-ngobrol dengan tema mengenai terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Nah, saya punya orang yang tepat untuk ngobrol soal ini karena beliau ini adalah Bapak Maijen TNI Rudi Widodo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT. Ya. Terima kasih, Pak. Sudah hadir di Yoi Podcast. Terima kasih Bang Rane. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Saya tuh kalau ngobrol sama orang BNPT selalu pengen nanya gini, Pak. Ini agak guyon pertama. Gimana Bang? Itu gimana cara masukin pesawat ke kantor BNPT itu, Pak? Oh itu, dilepas dulu lah Bang. Dilepas dulu, diprotokolin. Sama seperti masukkan hiasan kapal ke dalam botol. Oke. Jadi kasih pesawat dulu. Terus ada kereta api juga. Kereta api warnanya yang merah putih segala macam dan jauh dari kesan seram. Jauh ya. Karena orang kan begitu mengingat BNPT. Kelihatannya seram ya. Seram ya. Pagernya, tapi begitu dalam humanis ternyata Bang ya. Humanis, Pak. Ada pesawatnya, ada kereta api. Bahkan sekarang ada museum Bang. Oh iya, baru diresmikan. Iya. Kemarin. Betul. Adi Pradana. Dan itu umum boleh datang, Pak? Boleh. Memang untuk edukasi itu. Wah. Semua lapisan masyarakat. Betul. Mahasiswa ada di sekolah. Bahkan sudah dimulai di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bogor udah mulai ya. Hampir tiap hari ada. Betul. Tapi oke lah, Pak Rudi. Jadi di Raker tahun ini kan ya, 2024, fokusnya itu adalah melindungi perempuan, anak, dan remaja gitu. Secara konkret, apa yang kemudian sudah dan akan dilakukan oleh BNPT? Karena ini erat sekali dengan bidangnya Pak Rudi ya. Terkait dengan program pemberdayaan atau perlindungan terhadap perempuan, anak, dan remaja, ini banyak sekali program yang bisa kita implementasikan. Yeah. Kita lakukan banyak. Sebagaimana kegiatan yang kita laksanakan sekarang ini. Yeah. Ini bagian dari ataupun upaya-upaya dari pemberdayaan terhadap perempuan, remaja, dan anak. Satu. Kemudian kita juga mempunyai yang namanya Duta Damai, Bang Rani. Duta Damai itu ada Duta Damai Dunia Maya, ada Duta Damai ada Duta Santri, dan juga Duta Kehormatan. Yang sudah tergerak baru di beberapa bagian. Ada 18 wilayah. 18 wilayah itu mewakili di Indonesia. Yang rencananya nanti kita gelar di seluruh provinsi. Kemudian termasuk juga FKPT juga. Melalui FKPT Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Ini juga mempunyai program, antara lain program perlindungan perempuan dan anak. Ini ada kegiatannya. Dengan melalui kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan ibu-ibu. Ada bidangnya, ada ketua bidangnya. Dan di seluruh Indonesia nih, di setiap provinsi kita lakukan. Terus kita juga ada juga di tiap-tiap sekolah, rencana kita dirikan sekolah-sekolah damai. Sekolah damai. Kemudian ada kampus kebangsaan. Sekolah damai itu maksudnya gimana? Sekolah damai itu ya sekolah yang cinta damai, cinta tentang keberagaman, menghargai perbedaan, tidak ada kasus-kasus yang mengarah kepada intoleransi, terus selalu yang mengedepankan ataupun menjaga untuk mempelopori sebagai agen-agen perubahan, agent of change, untuk menyuarakan perdamaian, gitu Bang. Termasuk pada saat-saat belakangan ini ya Pak ya, ketika kampus-kampus sedang mulai menyambut mahasiswa baru. Itu saya lihat di liputan-liputan media, bahkan hari ini juga di UNESA
kita ngumpul dan ketemu dengan adik-adik mahasiswa, itu termasuk juga programnya seperti itu ya Pak ya? Itu bagian dari program juga untuk mempersiapkan nantinya program kampus kebangsaan dan juga perlindungan bagi wanita, remaja, dan anak-anak tadi. Oke. Dan teman-teman nanti kita akan ngobrol juga dengan pihak UNESA karena UNESA ini baru mendapatkan penghargaan kampus kebangsaan ya Pak ya? Itu maksudnya penghargaan ini maksudnya tujuannya apa ya Pak? Penghargaan itu diberikan dalam rangka untuk memberikan reward. Reward kepada entitas, pihak, ataupun salah satunya kampus yang sudah menyelenggarakan program-program cinta damai, harmoni, sebagai agen perubahan dalam rangka untuk menyuarakan pencegahan tadi. Karena pencegahan bisa dilakukan dengan melalui kesiapsiagaan nasional, melalui kontraradikalisme, dan juga melalui deradikalisasi. Nah, kampus kebangsaan didirikan dalam rangka untuk membentuk individu-individu para sivitas akademik, bukan hanya mahasiswa saja, semua ya komponen sivitas akademika tadi, menjadi agar secara terbuka kesadaran dan daya tahannya. Dari mulai individu resilient, community resilient, family resilient, dan national resilient, agar kita bisa mencapai daya tahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita terbentuk suatu ketahanan nasional yang dinamis, kemudian bisa menangkal, mencegah, dan menanggulangi secara dini potensi-potensi ancaman ataupun kekerasan yang ada. Saya mau pick up dari situ tadi, potensi-potensi, karena begini, kita semua sudah tahu di awal tahun itu bahkan sudah kelihatan datanya, zero terrorist attack di Indonesia. Itu sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan gitu ya Pak ya. Tetapi pada saat yang sama kan berarti kewaspadaan itu tetap harus ditingkatkan. Harus. Gitu. Karena kan kita tidak boleh terlena tentang zero tolerance. Nah itu Bang. Nah itu ya. Gitu. Jadi memang nggak boleh terlena kita. Jadi terkait dengan zero attack terrorism itu bukan hanya kerja BNPT saja Bang. Ini seluruh komponen. Betul. Antar pemerintah, kementerian lembaga pusat maupun daerah. Dengan seluruh komponen masyarakat. Dengan seluruh akademisi. Dengan seluruh media. Seperti ini peran media juga Pak. Dengan seluruh pengusaha. Yang namanya kita strateginya disamakan dengan pendekatan pentahelik Bang Rane. Pentahelik. Wah ini baru ini. Itu strategi pentahelik itu memang digunakan dalam rangka untuk melakukan proses soft approach namanya, pendekatan secara lunak. Terus dalam rangka melakukan program perlindungan itu, tentunya kita harus menggunakan pendekatan juga yang disesuaikan dengan karakter dan kebiasaan anak muda. Anak muda sukanya apa sih? Internet, IT, terus lancar di dunia maya. Ya kita akan menyelesaikan. Kita rekrut anak-anak muda yang mempunyai kualifikasi ataupun kemampuan berselancar di dunia maya, yang sering broadcast, yang sering bikin konten, kita rekrut itu Bang. Kita rekrut dalam organisasi seperti Duta Damai, Duta Damai, kemudian Duta Damai Dunia Maya, Duta Santri, Duta Kehormatan, gitu. Kemudian kita juga sedang menggelar lomba jurnalis kebangsaan nih Bang. Jurnalis kebangsaan untuk mengetahui apresiasi kemampuan itu pakai ini dengan cara-cara mereka sesuai karakter dan level usia mereka. Mereka usia senangnya di mana, kita masuk dari sisi itu ya. Gitu. Jangan menyelesaikan dengan karakter orang tua ataupun karakter seperti kita. Mereka zaman milenial Bang. Kalau kita ini zaman kolonial Bang. Harus beda. Betul Pak. Nah, itu justru saya tertarik di situ karena gini, ya saya Pak Rudi juga itu kan orang tua ya Pak ya. Mungkin dalam kapasitas sebagai orang di BNPT, saya sebagai orang di media gitu mungkin akan punya pandangan yang berbeda dengan anak-anak sendiri. Makanya waktu itu saya di beberapa episode sebelumnya saya sempat ngobrol tentang apa yang dilakukan untuk orang-orang tua gitu. Kalau seandainya mereka mengenali anak-anaknya, wah anak udah mulai aneh-aneh nih, udah mulai ikut apa segala macam. Nah sebagai orang tua sekarang Pak, apa yang harus diwaspadai misalnya dari anak-anak mereka gitu? Kalau kita melihat dari definisi bahwa ciri-ciri radikalisme itu antara lain kan ya, yang anti Pancasila, anti toleran, anti NKRI,
anti Undang-Undang Dasar 45, anti kebinekaan, kemudian sering mengkafir-kafirkan. Itu ciri-ciri secara definisi, mengkafir-kafirkan temannya, kelompoknya yang tidak sesuai, bahkan orang tuanya. Nah, itu secara definisi seperti itu. Tapi implementasi bagaimana? Ya kita arif, kita harus mengetahui perkembangan psikologis anak-anak. Contoh, kalau anak kita sudah mulai tidak menyukai keramaian, sudah sering menyendiri, sering di tempat sepi, sering memikirkan atau menghayal sesuatu, kemudian mereka pergi berlama-lama, tiba-tiba tidak ada informasi, tidak kembali, kemudian sering sudah tidak mau menerima perbedaan-perbedaan, menolak perbedaan, dan merasa paling dirinya benar. Itu bagian dari ciri-ciri. Nah, harus waspada, harus waspada. Orang tua harus bijak. Boleh kita memberikan fasilitas kepada anak-anak, internet, karena memang ini dunianya mereka, dunia digital, ini zaman digital. Kalau tidak maka akan tertinggal. Tapi mereka kan sedang mencari pola atau membentuk jati diri karakter. Maka harus diarahkan berinternet yang sehat. Seperti apa? Orang tua tetap memberikan perhatian, mengawasi. Betul. Salah satunya itu, Bang. Nah, itu satu poin lagi yang ingin saya tanyakan juga, bahwa sebenarnya sudah disentuh juga tadi. Tapi selain kita hanya bilang, wah anak-anak hati-hati, awas terorisme, awas intoleransi segala macam, anak-anak ini sebenarnya juga potensi untuk menjadi duta untuk menyebarkan ke teman-teman sebayanya ya Pak ya. Nah, betul. Apa yang diajarkan oleh BNPT atau apa yang disosialisasikan oleh BNPT terhadap mereka-mereka ini, terhadap duta-duta ini? Tadi ada duta dunia maya, ada duta santri gitu. Kalau untuk duta damai dulu, yang umum dulu ya, tentunya menyuarakan narasi-narasi damai, yaitu kontra radikalisme melalui kontra narasi, dan juga kontra propaganda. Mereka juga mengikuti alur itu. Kalau ada yang tidak sesuai dengan pemahaman ideologi kita, agama kita, karakter budaya kita, mereka melakukan kontra secara soft, karena sesuai dengan hobi mereka karena mereka tahu platformnya, mereka tahu jalannya. Anak-anak muda kan rata-rata hobi IT, internet. Itu kita esekan. Mereka bikin konten, Bang. Konten dalam rangka untuk menyuarakan, dalam rangka untuk menangkal. Sesuai dengan level pendidikan mereka, kebiasaan mereka apa. Karena sering bikin konten Instagramable, sering selfie, sering ini. Nah, itu untuk ada muatan-muatan itu, untuk kontra narasi, kontra ideologi, dan kontra radikalisasi. Itu yang di duta damai. Kalau yang duta santri ya sesuai dengan level pendidikan mereka di level santri. Bagaimana juga memberikan kontra narasi terkait moderasi beragama. Moderasi beragama, karena pada hakikatnya seluruh agama itu mengajarkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta. Mengajarkan cinta damai. Tidak ada agama yang merusak atau menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Itu yang disuarakan mereka. Ya, karena kekerasan, intoleransi, terorisme itu menggunakan politik agama dikotomi. Ya, agama dijadikan sebagai suatu alat untuk menunggangi tujuan mereka. Dan ketika sudah bilang ngomongin agama, orang udah takut duluan ya Pak ya? Takut, karena sensitif, Pak. Sensitif sekali, ya. Sensitif. Dan tentang moderasi beragama ataupun pemahaman agama yang kafah, tidak semua orang paham kan? Hanya level-level mereka yang dari pesantren, level ustadz, kiai, ataupun pemuka agama, ulama, yang masyarakat kebanyakan ya mungkin ada yang kurang memahami. Jadi pemahaman agama yang belum kafah itu dipelesetkan, ditunggangi. Gitu. Oke. Tapi terakhir Pak Rudi, kamera ada di situ Pak. Monggo silahkan, ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda kita, terutama para penonton dari Youth of Indonesia Podcast ini. Monggo silahkan Pak. Ya. Wahai kaum muda sekalian, teman-teman sekalian, dan saudara sekalian, sebagaimana adik-adik para kaum muda mempunyai potensi, mempunyai kekuatan yang tersembunyi, gunakan potensi kekuatan tersebut sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, bekerja, berkarir, dan berkarya sebaik-baiknya. Dan bila mana ada hal-hal yang sifatnya informasi yang belum jelas, bagaimana sumbernya, bagaimana kebenarannya, maka jangan buru-buru di-share, tapi perlu
disaring dulu, baru di-sharing. Kemudian bila mana ada informasi yang tidak jelas juga, jangan juga buru-buru share, tetapi harus check up dulu, harus lakukan tabayun agar informasi itu menjadi informasi yang berkualitas dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, selamat belajar, selamat beraktivitas, selamat malam. Baik, Pak Rudi, terima kasih banyak atas kesempatannya, kehormatan bagi kami di YOI Podcast untuk bisa ngobrol. Sukses Pak untuk kedepannya dan sukses juga. Sukses juga untuk Bang Rani dan seluruh teman-teman sekalian. Terima kasih. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Teman-teman, kita sekarang di sesi yang kedua, masih di Surabaya. Masih bersama teman-teman dari Youth of Indonesia Podcast, masih juga ngobrolin tentang radikalisme, intoleransi, dan juga terorisme. Tapi kali ini tamunya nambah banyak lagi. Selamat datang dulu, saya ucapkan. Ini teman bareng dari Jakarta, Pak Kolonel Susharyanto, SPD MPD, Pak, dari Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNPT. Terima kasih. Nih, saya jalan-jalan terus terakhir itu ke Papua sama beliau ya. Itu perbatasan Papua Nugini ya, Pak ya. Kemudian juga tentu saja Sahibul Bait, tuan rumah kita, ada Ibu Profesor Dr. Hesti Armiwulan SHMU, Ketua FKPT Jawa Timur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Ibu. Sama-sama, senang sekali bisa berada di sini. Baik, terima kasih. Kemudian juga ini jabatannya banyak banget, saya harus absen dulu nih soalnya gini, pada waktu kita ngobrol saat detik ini, beliau itu sedang jadi PLH Rektor Universitas Negeri Surabaya ya Pak ya? Iya, betul. Iya, kemudian kalau sebetulnya beliau ini juga adalah Wakil Rektor 3 UNESA. Oke, betul. Dan juga Kabid Pemuda dan Pendidikan FKPT Jawa Timur. Wah, itu dia. Selamat datang kepada Bapak Dr. Bambang Sigit Widodo MPD. Terima kasih Pak sudah berkenan. Terima kasih Mas. Iya. Sekarang kita ngobrol dulu. Saya mau izin ke Sahibul Bait dulu. Ketua rumah dulu, Bu. Ya. Kalau tadi kan Pak Deputi sudah menjelaskan secara overview ya tentang kondisi di Jawa Timur pada khususnya. Nah, kondisi secara nasional pada khususnya. Nah, mungkin bisa dibantu dengan di Jawa Timur sendiri bagaimana, Bu? Ya, kami FKPT ini kan mendapatkan mandat dari BNPT. Mandat kami itu adalah melakukan upaya pencegahan intoleransi, radikalisme yang mengarah pada terorisme. Nah, kami adalah mitra strategis BNPT karena di provinsi tidak ada BNPT. Nah, sehingga kami harus melakukan berbagai kegiatan yang tujuannya adalah upaya pencegahan. Kami tidak mungkin hanya mengandalkan apa yang diprogramkan oleh BNPT. Kami harus melakukan berbagai inisiatif untuk bisa melakukan berbagai kegiatan itu. Yang kami lakukan adalah kami mencoba untuk bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Apakah itu pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD, perguruan tinggi, dan juga civil society. Nah, kami merasa bahwa dengan berkolaborasi, bersinergi itu tentu akan membuahkan hasil dari mandat yang diberikan pada kami. Intinya adalah tidak mungkin FKPT ini bisa melakukan sesuatu tanpa kita bekerja sama dengan siapapun. Nah, tolak ukur yang kami jadikan sebagai indikator ya bahwa kami itu telah melakukan secara masif itu adalah pada saat kita kan melakukan BNPT melakukan survei itu setiap tahun. Betul. Ada survei indeks potensi radikalisme, indeks risiko terorisme. Nah, dari situ kita bisa melihat ada perkembangan yang luar biasa yang tadinya Jawa Timur itu masuk kategori 5 besar, merah rapotnya. 5 besar. Ya, nah sekarang mulai tahun 2022 itu kami sudah keluar dari zona merah. Kami sudah berada di zona hijau. Nah, itu kan menunjukkan bahwa upaya FKPT melakukan
pencegahan radikalisme terorisme itu membuahkan hasil. Yang lain yang bisa kami jadikan sebagai tolak ukur adalah mohon maaf ini baru-baru saja di Batu itu ada satu penangkapan tersangka gitu ya, teroris. Nah itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah aware untuk melakukan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Nah kami di FKPT itu sudah berkolaborasi sangat baik dengan pemerintah Kota Batu. Mungkin setahun 2 kali kami selalu diundang ke sana memberikan materi ya kepada seluruh komponen, tidak hanya pada jajaran pemerintah Kota Batu, tapi sampai ke masyarakat, sampai ke penjaga villa. Nah itu diberikan. Nah itu adalah bukti bahwa masyarakat pun itu harus diedukasi, harus diliterasi bagaimana mereka menjaga lingkungannya. Nah jadi itu adalah upaya-upaya yang kami lakukan di Jawa Timur sehingga tidak hanya kemudian FKPT yang tadinya nggak dikenal, kami ini nggak dikenal, apa sih itu FKPT gitu kan? Semua orang nggak tahu itu Mas apa itu FKPT. Sekarang alhamdulillah sudah banyak yang memahami tentang siapa itu FKPT dan kami sudah melakukan kolaborasi luar biasa dengan berbagai komponen, termasuk yang sekarang di Indonesia. Oke, baik. Siap. Saya ke Pak Haryanto. Kalau dari segi lingkup tugas Bapak sendiri di bidang pemberdayaan, kalau Anda tadi kan overview oleh Pak Deputi itu sudah cukup luas. Nah, kalau dari pemberdayaan sendiri, apa sih sebenarnya Pak? Mungkin ini belum pernah kita bahas secara lebih luas di YOI Podcast ini. Baik, kalau untuk kami kebetulan di Subdit Pemberdayaan Masyarakat itu bagian dari Direktorat Pencegahan. Dan kita kenal di pencegahan itu ada 3 ranah yang harus kita lingkupi. Adalah kesiapsiagaan nasional, kemudian kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Seperti apa yang dikatakan Prof. Hesti tadi, bahwa kejadian-kejadian di lingkungan kita sangat memungkinkan. Meskipun pada tadi disampaikan kita pada zero terrorist attack. Zero attack, Itu pada tataran permukaan. Di dalam ini harus kita kuatkan masih kembali. Ada yang bergejolak. Betul sekali. Dan kami di pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, itu memiliki 5 bidang. Selain tadi dari survei atau penelitian, kita di Indeks Risiko Terorisme dan Indeks Potensi Radikalisme, kami juga menguatkan melalui forum ini, berkolaborasi dari semua pihak, termasuk dengan perguruan tinggi, melalui bidang agama, sosial budaya, kemudian bidang perempuan, remaja dan anak, bidang media, hukum dan hubungan masyarakat, serta bidang yang saat ini kita sedang laksanakan bersama ini, kolaborasi antara BNPT RI, FKPT bersama dengan Universitas Negeri Surabaya Tercinta ini, yakni Youth of Indonesia Festival, dengan kolaborasi mengeksplorasi potensi yang dimiliki anak-anak bangsa yang memiliki rasa kecintaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kemampuan dan keterampilan mereka untuk bisa mencintai negeri ini melalui dunia musik. Nah, inilah sebuah kolaborasi yang barangkali tidak mudah kalau kita hanya barangkali tadi disampaikan, kita hanya memfokuskan kepada program yang dimiliki oleh BNPT tanpa harus bersinggungan dengan multi pihak. Saya yakin hal itu tidak bisa sejalan dan seiring untuk bisa dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Disitulah letaknya mengapa konsep pendekatan pentahelix, kemudian dengan tadi disampaikan bagaimana kita mengantisipasi, contoh realnya, apa yang disampaikan oleh Prof. Hesti tadi, saya menguatkan. Jikalau itu, nah beliaunya sudah menguatkan kesiapsiagaan nasional. Kami juga punya apa yang disebut dengan kenduri. Jadi kenali diri dan lingkungan sendiri. Dan itu menyasar sampai pada RT, RW, desa-desa. Sehingga semangat kewaspadaan ini, jadi early warning oleh masyarakat kita, ini tertanam. Oh, ada tamu yang tidak diundang ini. Alangkah menjadi sebuah kewajiban bagi mereka dari masyarakat ini minimal menyampaikan kepada ketua RT, ketua RW atau bahkan tetangga kanan kirinya agar apa kewaspadaan ini dijaga. Dan itu terjadi.
Nah, inilah bentuk-bentuk yang paling sederhana namun dirasakan untuk kita. Karena kita tidak mengetahui siapa dia, siapa mereka jikalau kita tidak kenal. Makanya judulnya tagline ini kebetulan masuk di ranah bidang media. Jadi kenali diri dan lingkungan sendiri. Dan itu juga kolaborasi dari semua pihak. Dari semua pihak, Pak. Betul sekali. Nah, inilah bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dikuatkan oleh subdit kami, dan tentunya sekali lagi kita tidak akan berarti apa-apa tanpa ada tadi sinergi, kolaborasi dari pemerintah, dari kementerian lembaga lainnya, kemudian dari para akademisi, kemudian dari civil society disampaikan, komunitas masyarakat kita, baik tokoh masyarakat, lintas agama dan semuanya, termasuk para pengusaha, dan juga salah satunya seperti Mas Rane ini pengawak media. Bagaimana menyuarakan suara kita kalau tidak disuarakan oleh media. Betul. Dan ini sekali lagi menjadi sesuatu yang berarti. Apa yang kita bicarakan ini tanpa makna jika tidak ada sesuatu yang disiarkan melalui media sosial yang boleh dikatakan sekarang menjadi sesuatu sekali sebagai industri yang bisa mewadahi apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan kita. Betul. Dan ini baru ini Pak tahun ini. Ini kalau ada museum rekor mungkin jadi rekor ini. Betul. Pernah ada podcast, itu belum pernah ada, saya pelaku podcast, belum pernah ada podcast yang direkam di 34 provinsi. Itu belum pernah dalam sejarah. Ya, itulah sesuatu yang tadi ide-ide itu muncul kala kita berkolaborasi. Betul. Dan semua ini tentu tadi disampaikan beliaunya tidak akan mungkin ide itu akan muncul dari satu kepala. Kita ingat bahwa kepala itu kalau banyak kepala tentunya isinya pun juga akan dihiasi dengan warna-warni. Ini saja sama kan tadi itu kan. Jiwa kita merah putih karena sesuai dengan hari kemerdekaan kita, dan kita mengisi kemerdekaan itu dengan jiwa semangat merah putih. Dan kalau dibelah ini adalah isinya adalah merah putih. Nah, itu yang hebatnya Mas Rane. Tadi benar 34 itu baru 34. Itu yang formal. Betul. Belum yang non formal itu. Nah, itulah sebuah karakteristik yang harusnya kita sendiri harus memberikan apresiasi. Kalau saya meng-highlight itu adalah sebuah konsep trust and respect. Bagaimana kita memberikan kepercayaan, bagaimana sebuah kepercayaan itu diberikan kepada kita pula, dan satu lagi, kita pun harus ada hubungan timbal balik dengan menghormati sebuah kepercayaan itu saat diberikan kepada kita. Betul, betul sekali. Oke, teman-teman kalau lihat perhatian Pak Bapak Bu Esti juga kaosnya Youth of Indonesia. Saya nggak tahu kalau ini nanti sudah diedit apakah Anda bisa mendengar, tetapi di suara latar belakang kami ini adalah suara musik band. Itu adalah bagian dari kegiatan Youth of Indonesia Festival gitu. Dan saya dari tadi nonton dari atas loh, lagu Rek Ayo Rek jadi metal. Keren banget gitu. Tahu Rek Ayo Rek enggak? Apa itu? Mas Rane, Rek Ayo Rek. Rek itu dari sebuah penggalan dari kata arek. Artinya anak-anak muda kalau bahasa Surabayahan, Surabaya. Betul. Kan makanya menjadi sesuatu Rek Ayo Rek. Nah, gitu. Jadi itu lagu. Nah, itu bahasa Jawa yang dan lagu itu sangat familiar bagi kami semua. Menarik juga, dan itu adalah sesuatu yang memang disukai oleh anak-anak muda, karena tadi musik itu bukan musik kaleng-kaleng, karena mereka pakai alat yang bagus, sound system yang bagus, lightingnya itu mengalahkan konser-konser lain. Mungkin ya Mas Bambang ya, ini dari pengalaman saya mungkin sudah hampir 15-an kota ya Pak sama seperti ini ya. Panggungnya paling besar Pak. Saya kasih lihat ya panggungnya, nanti kita edit, kita kasih lihat di sini. Saya syuting dari atas. Itu belum pernah ada panggung sebesar itu di Youth of Indonesia Festival. Luar biasa. Terima kasih loh, Bapak tuan rumah. Dan sebelum saya ke Mas Bambang juga, saya mau terima kasih juga karena diperkenankan menggunakan studio Unesa TV kecil. Luar biasa sekali. Luar biasa. Itulah benar-benar kolaboratifnya ada kan gitu. Ini. Dan sekali lagi kalau tidak ada kelapangan dada dari beliaunya, tidak ada kepercayaan kepada Mas Ren dan kepada kita, bagaimana kita bisa mempergunakan ini? Itulah ini. Dan wajib kita hormati beliau. Jadi terima kasih sekali lagi diperkenankan menggunakan studio keren ini.
Pak Bambang. Sebelum ke Pak Bambang, karena tagline-nya itu satu langkah di depan. Dan itu tagline dari UNESA. UNESA. Satu langkah di depan. Betul. Sekarang mari kita ngobrolin soal UNESA. Oke. Sayang, satu hal yang langsung menarik perhatian saya ketika saya sedang melakukan riset tentang UNESA sebagai sahibul baitnya kegiatan Youth of Indonesia Festival ini adalah karena di UNESA itu saya baru tahu Pak, ada subdit ideologi moderasi beragama dan bela negara. Saya belum pernah ketemu di universitas lain Pak. Ini tugasnya ngapain Pak Bambang? Oke, baik. Ini sebenarnya subdit baru ya. Iya. Artinya UNESA sejak lama sebenarnya memang kita sudah mendeklar ya sebagai kampus yang memang bertujuan untuk menguatkan cita-cita proklamasi ya, menguatkan ideologi dan seterusnya. Sehingga waktu itu kita buat juga Kepala Pusat Ideologi Pancasila. Ketika kita belum PTNBH, masih BLU. Nah, ketika sudah BLU kita buat menjadi direktorat tersendiri. Jadi tingkatannya kita tingkatkan. Setelah PTNBH nggih? Setelah PTNBH. Jadi direktoratnya itu direktorat pencegahan isu-isu strategis. Jadi kita selain tadi yang terkait dengan moderasi beragama, ada juga yang terkait dengan penanganan pelecehan seksual, perundungan dan seterusnya begitu. Dan itu menjadi concern kami. Termasuk yang di pelecehan seksual kami juga menjadi percontohan nasional juga. Karena kami memang tegas ya mengatasi hal itu. Nah, yang tadi itu memang benar. Jadi bagaimanapun juga perilaku intoleran, radikal, bahkan mungkin yang berujung ke teroris itu kan sasarannya para anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu rata-rata kan anak-anak yang masih justru ada di pendidikan tinggi. Nah, ini yang kemudian menurut kami penting karena ini sebenarnya berawal ketika dulu itu kita sering menemukan adanya ini Mas, sekelompok orang yang sering menyebarkan selebaran yang isinya ya seperti itu ya, kita katakan keras lah ya, tentu tidak tepat. Nah, ketika kita kemudian tidak ada bagian yang menangani hal itu, kok sepertinya malah kemudian menjadi liar gitu. Nah, itu menjadi penting, makanya hadirnya subdit tadi itu ya dalam rangka untuk ya kita ingin zero lah ya, kita ingin menguatkan yang namanya toleran sehingga tindakan radikal dan seterusnya tidak terjadi. Kalau mengutip film yang lagi populer sekarang, agak lain. Ini agak lain. Agak lain dalam artian positif ya teman-teman ya. Maksudnya begini, karena banyak hal-hal baru yang saya temui. Saya bukan pertama kali bersinggungan dengan UNESA, karena sudah beberapa kali Pak terlibat dalam pelatihan media sosial untuk teman-teman disabilitas. UNESA itu adalah salah satu kampus yang sangat peduli juga pada disabilitas. Agak lain kan? Dan tidak mengherankan ketika kemudian mendapatkan anugerah kampus kebangsaan. Cerita dulu Pak, kenapa ke UNESA ini Pak? Jadi semua itu bahasa Jawanya tidak mungkin karena ujuk-ujuk kan gitu. Tidak ujuk-ujuk ya. Betul. Kita pun juga harus menerima semua masukan. Dan tentu ini karena dalam rangka waktu itu adalah HUT BNPT RI dan BNPT Awards ini atas perintah dari pimpinan, kami dengan tim bergerak. Salah satu di subdit pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana memberikan BNPT Awards terkait dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Hadir di Jawa Timur salah satunya adalah UNESA. Dengan segala pertimbangan aspek-aspek yang ada. Tanpa saya terlalu banyak ngomong, kan mungkin tadi disampaikan. Itulah yang membuat aspek-aspek yang bisa memasukkan mengapa UNESA ada. Salah satu tadi ada kata subdit di sana. Bagaimana atensi dari lembaga kepada disabilitas. Bagaimana atensi lembaga kepada lingkungan tadi. Lingkungan bersih, lingkungan aman, nyaman, terhadap apa? Terhadap tadi intoleransi, aksi-aksi kekerasan, kemudian juga bullying dan sebagainya. Jadi 3 dosa besar yang harus kita ketahui. Dan ini semua sudah dilakukan oleh UNESA. Sejalan dengan itu, beberapa kiprah yang sudah dilakukan oleh UNESA itu seiring dengan apa yang dilakukan oleh BNPT RI, dan kami juga menerima masukan dari FKPT sebagai mitra strategis kami. Dan semua kebetulan
Nah, kebetulan dari unsur-unsur yang ada di FKPT itu juga ada di UNESA. Betul. Nah, inilah sebuah kolaborasi, jadi bukan karena ucuk-ucuk. Nah, bahasanya kan gitu ya, bahasa Jawanya. Jadi semua karena ada kriteria yang harus dipenuhi, dan baik dari sisi tadi program yang sudah dimiliki, kemudian visi misi dari perguruan tinggi sendiri, kemudian dari kolaborasi kita, sinergi kita selama ini yang sudah terjalin. Kemudian sumbangsi yang sudah dilakukan oleh UNESA terhadap lingkungan, khususnya dalam upaya pencegahan paham-paham radikal ekstrem dan terorisme, tidak bisa diragukan lagi. Mungkin nambah ya saya. Monggo. Nambah, ketika kami ikut Rakernas di Jakarta oleh BNPT, itu disampaikan bahwa tahun 2024 itu ada program strategis. Nah, salah satunya adalah kampus kebangsaan. Nah, kami dari FKPT Jawa Timur langsung gaspol, gitu kan? Kami gaspol menyampaikan bahwa Jawa Timur siap untuk dinominasikan sebagai kampus kebangsaan. Kami menyampaikan kepada Pak Kasubdit nominatornya. Kami memilih ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi berbasis agama, ada perguruan tinggi swasta yang kami sampaikan kepada BNPT untuk bisa dilihat, gitu kan? Nah, dari beberapa itu kami kunjungi semuanya, gitu kan? Jadi kami tidak bermaksud kemudian karena Pak Bambang adalah salah satu FKPT, gitu kan? Bukan karena beliau adalah pengurus FKPT kemudian kita pilih, tidak. Tapi ini betul-betul penilaian yang objektif. Kami waktu itu ada UINSA, ada UPN, ada UNER. Itu kami sampaikan kepada Pak Kasubdit dan hadir ke masing-masing itu. Tapi jujur harus kita akui, dari kriteria yang diberikan oleh BNPT memang yang paling lengkap itu adalah UNESA. Jadi sekali lagi bukan karena beliau bersama kami gitu ya, tapi memang memenuhi itu. Itu Baik, terima kasih Prof. Saya akan kembali kepada Prof nanti, tapi sekarang saya mau izin ganti jabatan dulu karena tadi udah ngobrol sama PLH Rektor, kita dari Warek 3. Sekarang saya mau switch ngobrol dengan Pak Bambang sebagai Kabit Pemuda dan Pendidikan. Nah, ini gimana kegiatan mungkin overview secara umum anak-anak muda di Surabaya ini, khususnya juga di Jawa Timur pada umumnya gimana itu, Pak Bambang? Iya, mungkin ini sama lah dengan teman-teman lain ya, ketika kita berbicara tentang Gen Z saat ini ya. Iya. Itu kan generasi yang unik sebenarnya. Mereka lahir di era teknologi. Jadi informasi apapun sudah tersedia di sana. Jumlah penduduk kita itu kan sekitar 275 juta. Tapi jumlah HP kan hampir 315 juta. Betul. Berarti kan hampir semua orang itu pasti punya handphone. Dan sebagian besar berselancarnya di dunia maya. Ya memang ini menjadi satu hal yang cukup unik menurut kami. Oleh karena itu, ketika bicara tentang bagaimana menyadarkan mereka, itu kan tidak seperti zaman dulu ya, dikumpulkan, didoktrin, dilarang ya. Ini nggak bisa dong mereka. Sudah beda. Sehingga kita coba sih melihat kalau seperti ini ya nggak pas dong. Kita harusnya benar-benar adaptif terhadap kehidupan mereka. Maka salah satu jalan yang harus dilakukan adalah lihat dong mereka hobinya apa. Oh, hobinya anak-anak sekarang ternyata bermain musik. Oh, hobinya anak sekarang adalah podcast gitu ya, melihat sosial media dan seterusnya. Sehingga mengumpulkan orang dalam jumlah besar mungkin sudah tidak relevan. Mereka tidak akan mendengarkan kok. Tapi dengan kemudian mengumpulkan beberapa orang, kemudian di live streaming, mereka bisa melihat semuanya. Dan saya rasa itu yang harus dilakukan. Karena Gen Z ini sudah sangat jauh berbeda lah dengan kita. Kalau kita masih konvensional, ini nggak nyampe ke mereka. Apa sih yang dinamakan teroris, mereka nggak paham juga kan itu. Tahu-tahu ada yang kemudian kejadian, baru ternyata ada juga. Jadi seperti itulah kondisi Gen Z atau anak muda kita. Artinya kita tidak bisa menyalahkan ketika anak itu tidak bisa lepas dari HP. Nah, karakteristik ini saya pikir ada di dunia lah ya, tidak hanya di Indonesia. Betul. Sehingga
benar sekali tadi yang disampaikan. Tadi saya sempat menyinggung dengan Pak Asubdit. Ayo dong coba kita kemas deh bagaimana model pendekatan kepada anak muda kita. Iya. Kalau pendekatannya hanya kemudian satu arah saja, tidur mereka ini. Makanya ini keren ini adanya podcast begini. Waduh, keren nih. Benar, saya sangat setuju sekali. Saya ke Prof. Hesti sekarang. Ini terakhir sebelum kita pamit nanti. Ya. Tadi waktu ngobrol dengan Pak Deputi juga, Prof. Itu yang kita bicarakan tuh soal, kan pesan yang selalu kita bawa selama ini kan kesannya adalah hati-hati terorisme, hati-hati intoleransi, hati-hati radikalisme. Padahal mengutip dari Pak Deputi tadi, kalau kita switch saja pola pikirnya, anak-anak muda ini sebenarnya bisa menjadi pembawa misi untuk menyebarluaskan ke teman-temannya. Dan apakah ada upaya yang dilakukan untuk itu di FKPT Jawa Timur? Ya, saya kira ada ini ya, listen learn ya, yang dilakukan, program yang dilakukan BNPT. Misalkan pernah BNPT itu membuat program video pendek. Untuk anak-anak SMA, SMK. Nah, ketika seluruh video itu sampaikan ke BNPT, ternyata mereka itu akhirnya secara otodidak mencari informasi. Bagaimana sih menjadi teroris itu? Bagaimana sih yang namanya radikalisme? Nah, artinya itu kan kita secara tidak langsung justru mengajak mereka untuk mengenal radikalisme dan terorisme. Maka yang kami lakukan di setiap kegiatan kami FKPT Jawa Timur, kami tidak fokus pada isu radikalisme intoleransi, tapi fokus kami adalah bagaimana mengajak mereka untuk mencintai Indonesia. Jadi program-program kami itu adalah program bagaimana membawa mereka itu harus mereka menjadi pemimpin. Tongkat estafet itu akan mereka pegang karena 2045 kita memasuki Indonesia Emas. Bonus demografi itu harus kita jawab. Betul. Nah, sehingga anak-anak muda itu harus disiapkan, jangan kemudian intoleransi adalah gitu ya, radikalisme adalah, tapi kami mengajak mereka bagaimana mereka berprestasi, bagaimana mereka lebih mencintai Indonesia, apapun right or wrong is our country. Betul. Kita harus terus membawa Indonesia ini kepada arah yang lebih baik, lebih maju. Nah, jadi itu misi visi di FKPT Jawa Timur. Setiap program dan kami selalu bergantian, seluruh pengurus itu pesan-pesannya harus seperti itu. Itu yang kami lakukan. Yang kedua adalah ketika BNPT itu yang harus kita sasar adalah karena target mereka adalah anak, perempuan, remaja, begitu kan? Karena kita tahu inilah adalah generasi kita yang Gen Z termasuk, gitu kan? Maka yang kami lakukan tidak hanya menyiapkan anak-anak, tapi pendidik juga kita siapkan. Betul. Nah, jadi kami senyampang kami melaksanakan program BNPT, kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan pembekalan kepada guru-guru SMA, SMK, SMP, itu kita berikan pembekalan itu. Betul. Nah, ketika anak-anak itu kami berikan bekal, mereka harus didampingi oleh orang tuanya. Nah, jadi program kami itu menyasar semua menyeluruh ya. Nah, dengan metode yang tidak monoton satu arah, dan pesannya jangan kemudian kita menakut-nakuti, gitu kan? Tetapi mengajak mereka untuk membangkitkan semangat mereka sebagai warga negara Indonesia. Bukan hanya menguasai teknologi, cakap di dalam berselancar di medsos, tetapi mereka juga harus bisa melakukan kontra narasi yang lebih mencintai Indonesia. Begitu. Karena justru dengan bahasa mereka lebih bisa menjangkau. Lebih bisa. Ketimbang saya misalnya. Iya, betul. Ibu ojek goreng siap. Kalau itu bahasanya seperti itu, tapi mereka kreatif. Betul. Dengan caranya, dengan metode yang mereka miliki itu lebih kena. Bahkan tidak usah terlalu memakan waktu lama. 1 menit itu mereka sudah bisa berkreasi luar biasa. Dan bisa viral. Nyambung dikit ada hubungannya. Jadi ketika kami kemarin penerimaan mahasiswa baru, kenapa kami tidak mengundang narasumber dari instansi formal ya? Iya. Karena hadapi Gen Z. Jadi yang kita undang ya stand up
komedi untuk bicara tentang kebangsaan, ya toh, komedian. Ada juga Mbak Putri ya, artinya yang lebih bisa menyampaikan pesan ke mereka, dan mereka sangat senang. Betul. Itu yang kita lakukan. Jadi agak beda lah. Ya. Lain kan? Itu Jawa Timur. Iya. Oke, baik. Di paling akhir sekali saya mau meminta izin dulu ini, mau minta bantuan. Jadi sama seperti dengan Pak Deputi tadi. Jadi saya sekarang mau minta tolong untuk menanggalkan dulu jabatan-jabatan masing-masing, karena di balik jabatan yang kita pegang, kita adalah orang tua, Bapak Ibu. Ada kamera di situ. Kalau misalnya harus memberikan pesan kepada adik-adik kita, anak-anak kita dari sudut pandang kita sebagai orang tua, dan juga kebetulan menguasai soal terorisme, radikalisme, intoleransi. Pak Haryanto, mau kita mulai, apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik kita? Ya, baik. Karena saya juga punya putra yang harus diberikan pemahaman dan juga bahkan untuk teladan. Betul. Sebagai uswatun hasanah bagi mereka. Satu kunci yang harus kita pegang adalah bagaimana menumbuhkan cinta kasih itu hadir dalam dirinya. Cinta kasih terhadap dirinya, dan yang lebih utama adalah bagaimana mencintai kedua orang tuanya. Saya yakin segala sesuatu, cinta terhadap dirinya akan tahu sejauh mana dia akan semakin dekat dengan sang kholiknya. Betul. Mencintai orang tua, saya yakin karena dia terlahir karena orang tua. Segala sesuatu yang berbau kekerasan akan terjawab di sana. Karena hormat kepada orang tua itu adalah menjadi sebuah kemutlakan bagi putra-putri kita. Mudah-mudahan dengan cinta kasih dan cinta kepada orang tua, selain cinta kepada dirinya, akan mengenal semakin dalam kepada kekuasaan yang maha segala. Betul. Insya Allah, amin. Pak Haryanto, terima kasih banyak. Pak Bambang, silakan. Siap. Ada kamera di situ, apa yang ingin disampaikan? Oke. Beberapa negara-negara sudah pernah saya datangi lah ya. Amerika, Eropa, Australia, Asia, Afrika. Saya kembali pada sebuah lagu. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, Betul. Tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Apapun Indonesia, orang mengatakan apa Indonesia, tetap Anda harus cinta Indonesia. Itu pesan saya. Luar biasa. Cool kan, bener ya kan? Dari tadi ngobrol udah Profesi monggo, silakan Profesi. Ada pesan apa gitu untuk adik-adik kita, anak-anak kita? Ya, kalian boleh menguasai teknologi, kalian boleh menguasai dunia, tetapi tetap kalian harus punya jati diri. Jati diri sebagai bangsa Indonesia dengan memahami nilai-nilai sebagai bangsa Indonesia. Mungkin teknologi itu akan bisa digunakan dengan baik kalau penggunanya itu memiliki etika, memiliki nilai-nilai, dan jangan lupa kita adalah bangsa Indonesia. Bangsa ini akan besar kalau yang membesarkan adalah kalian. Jadilah generasi yang luar biasa, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan keluarga, dan juga menjadi kebanggaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sukses untuk kalian semuanya menjadi penerus negeri ini dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Keren. Oke, saya kembali ke jabatannya. Profesor Dr. Hesti Army Wulan SHM Hum, Ketua FKPT Jawa Timur, matur nuwun sangat. Sama-sama, senang sekali. Terima kasih. Ya. Pak Dr. Bambang Sigit Widodo MPD, Wakil Rektor 3 UNESA, Kabid Pemuda dan Pendidikan FKPT Jatim, dan saat kita rekaman sedang menjadi PLH UNESA. Matur nuwun. Sama-sama. Pak Haryanto, kita kemana lagi? Kita akan atur nanti kemana nanti kita itu. Pak Nun. Pak Haryanto, Pak Kolonel Sus Haryanto, SPD MPD, Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BPT. Saya senang sekali jalan sama beliau karena apa? Ceritanya banyak. Seorang pendidik loh. Jadi teman-teman, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menambah wawasan, bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua, dan nanti kita akan kasih tips sekilas kegiatan yang ada dilakukan di bawah itu. Seperti apa sih, panggungnya segede apa sih,
dan lagu-lagu apa yang dibawakan dan siapa yang menang. Nanti kita kasih intip teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Ketemu di lain kesempatan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, semoga obrolan tadi bermanfaat ya teman-teman. Dan sekarang sebelum pamit, kita ke bawah dulu, ke lapangan rektorat untuk melihat suasana dari kegiatan di sana yang juga merupakan bagian dari Youth of Indonesia Festival. Wah, enak banget Rek jadi maba UNESA itu. Ini kayak pasar malam begini loh, seru banget. Dan sekalian nanti kita akan lihat siapa anak-anak muda dari Jawa Timur yang akan mewakili daerahnya ke final Youth of Indonesia Festival. Juara 1 diraih oleh Up and In dengan nilai 255 dari SMA Negeri 21 Surabaya. Halo, kami dari Up and In Band. Maju ke tingkat nasional, siapa takut? Berikutnya, kenapa para dewan juri memilih Up and In Band? Yang pasti dari 3 kriteria penilaian, dari teknik, lalu aransemen dan juga performance, dibanding teman-teman yang lain. Walaupun nilainya mungkin nggak beda jauh, tapi lebih di atas dari yang lain. Dan menariknya bisa dikemas dengan seru juga di atas panggung. Jadi aransemennya bagus, secara tekniknya juga bagus, dan juga yang terakhir performance-nya juga menghibur gitu di depan. Sip. Buat Up and In Band, katanya anak muda harus pede kan? Kenapa menurut kalian juri harus memilih kalian? Soalnya dari kita emang udah jago aja. Karena effort kita sangat bagus. Soalnya kita cocok buat jadi juara 1. Ya jelas lah. Siapa yang nggak mau sama keyboardisnya apa ini ya kan? Oke. Ezra, karena ini akan mewakili Jawa Timur ke nasional. Ya. Sarannya apa buat mereka? Dengerin ya. Yang pasti nungguin ya. Yang pasti karena penjuriannya nanti ketika di nasional itu dalam bentuk video. Jadi teman-teman buat kreasi video yang semaksimal mungkin, seniat mungkin, sekeren mungkin. Audionya juga harus yang bagus supaya ketika ditanding dengan yang lain, kalian juga tetap jadi top of mind dari 34 provinsi yang lain. Alhamdulillah kelar juga. Matur nuwun Surabaya, matur nuwun UNESA, dan pastinya matur nuwun FKPT Jawa Timur. Sekarang kami pamit dulu karena provinsi-provinsi lain sudah menunggu. Jangan lupa follow YOI Podcast untuk terus mengikuti perjalanan Youth of Indonesia Festival by BNPT RI. Rani Hafid, Assalamualaikum. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.